kembali di video pada saat ini, renungan untuk pagi hari. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dia berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama seorang pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat baik, yang sangat mengasihi umat-umat Tuhan, sangat mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan berkata, kalau kita baca dari ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah Bapa. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang supaya bisa percaya kepadanya, supaya bisa menerima anugerah daripada Tuhan. Ketika dia menerima anugerah yang luar biasa, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah itu. Anugerah itu adalah berkat, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dia lihat dalam kehidupannya. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu siap menderita bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk supaya kita ini bisa hidup di dalam Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia rela meninggalkan tahtanya yang luar biasa. Dia rela menjadi manusia supaya kita ini bisa ditebus dengan darah yang luar biasa, dengan darah Yesus. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ketika kita siap menderita bersama dengan Yesus, kita harus banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan kalau siap menderita bersama dengan Yesus? Yaitu kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil, menyampaikan firman kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Firman berkata, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus, kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, di situ kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, hari-hari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang pertama tadi kita harus memberitakan kabar baik atau Injil, firman Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita harus kehilangan zona nyaman. Zona nyaman, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus turun ke dunia meninggalkan tahtanya yang luar biasa, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sama juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim datang ke sekolah Elim, berarti harus meninggalkan zona nyaman di saat adik-adik sebenarnya tidur, tetapi harus ke sekolah untuk belajar, untuk dididik, untuk menjadi anak-anak yang baik. Harus berjuang di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memikul salib. Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mengikut aku, katanya, dia harus memikul salibnya. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, harus memikul salibnya, harus menderita, siap rela kehilangan zona nyaman kita. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita menghilangkan zona nyaman, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati setiap kita. Di saat itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada saat ini ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan.
3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi.